Kabar mengejutkan datang dari panggung Dangdut Akademi 7. Shakira Sidrap, peserta termuda yang dikenal penuh energi dan selalu tampil matang secara teknik, akhirnya angkat suara setelah tersingkir di babak top 7. Namun yang membuat publik terdiam bukanlah air matanya saat menerima keputusan eliminasi, melainkan pernyataan Shakira di balik panggung yang terekam kamera seorang kru dan langsung tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, Shakira terdengar berkata lirih namun tegas, "Saya sudah tampil maksimal, tapi kayaknya penilaian tadi bukan hanya soal vokal." Sejak saat itu, ruang komentar Instagram dan TikTok meledak. Penonton mulai mempertanyakan, apakah ada yang janggal dalam proses eliminasi top 7? Apakah benar hanya skor juri dan virtual gift yang menentukan? Ataukah ada faktor lain yang tidak terlihat di layar kaca? Ketika Shakira menunduk sambil menyeka air mata, publik mulai merasakan ada sesuatu yang tidak dikatakan secara langsung. Dan apa yang terjadi setelah itu justru membuat seluruh fans dangdut semakin heboh. Setelah video itu menyebar, sumber internal Indosiar mengungkapkan kepada tim kami bahwa Shakira sebenarnya sudah merasa ada kejanggalan sejak gladi resik. Menurut narasumber, skor latihan Shakira dinilai jauh lebih tinggi daripada yang diumumkan saat live. Anaknya itu konsisten, bahkan di latihan jauh lebih stabil dari beberapa peserta lain, ujar sumber yang meminta identitasnya disembunyikan. Fakta ini menguatkan spekulasi publik bahwa ada jurang besar antara performa Shakira yang ditampilkan ke kamera dan nilai akhir yang diterimanya. Bahkan beberapa juri yang biasanya memberi komentar pedas mendadak sangat singkat malam itu, menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibahas terlalu jauh. Shakira sendiri ketika ditanya wartawan usai acara hanya menjawab dengan senyum getir, "Saya hormati keputusan juri, tapi ya kalian lihat sendiri tampilanku." Kalimat itu sontak menjadi amunisi bagi para fans yang sejak awal menduga adanya ketidakselarasan antara kualitas dan hasil. Drama semakin memanas ketika beberapa fans membandingkan standing ovation Shakira dengan kompetitor lain yang justru mendapatkan nilai lebih tinggi meski komentarnya lebih negatif. Sebuah analisis netizen bahkan viral memperlihatkan statistik performa Shakira dari top 20 hingga top 7. Dalam grafik tersebut, Shakira konsisten berada di posisi aman, sementara beberapa peserta lain turun naik drastis namun tetap selamat. Ini bukan soal vokal lagi, ini soal narasi dan kepentingan, tulis salah satu akun fanbase yang memiliki puluhan ribu pengikut. Ketika data-data tersebut mulai beredar, komentar pedas menyerang juri dan sistem penilaian. Ada yang menuduh juri mendorong peserta tertentu, ada pula yang menyebut bahwa Shakira menjadi korban politik panggung. Meski tuduhan ini belum dapat dibuktikan, pola penilaian yang tidak stabil menjadi bahan diskusi panas. Momen ini membuat publik bertanya, apakah benar panggung kompetisi hanya tentang kualitas suara? Salah satu momen paling ramai diperbincangkan adalah ketika kamera backstage menangkap ekspresi Shakira yang tampak syok saat mendengar namanya berada di posisi tidak aman. Dalam video itu, ia terlihat memegang dada sambil berbisik ke coachnya, "Kok bisa serendah itu skorku?" Padahal beberapa menit sebelumnya, komentar juri tampak sangat positif dan penonton studio berdiri memberikan tepuk tangan. Banyak yang menduga bahwa sistem penilaian virtual gift tidak ditampilkan secara transparan. Fans membandingkan jumlah gift di layar dengan update aplikasi yang mereka lihat sendiri dan hasilnya tidak sama. Perbedaan angka ini membuat situasi semakin panas. Dalam sebuah forum, beberapa pengguna mengaku sempat melihat gift Shakira naik drastis sebelum tiba-tiba stagnan. Apakah ini sekadar glitch teknis atau ada perhitungan ulang di belakang layar? Titik puncak kontroversi terjadi ketika Shakira akhirnya memberikan pernyataan penuh kepada wartawan lokal Sidrap. Dengan mata sembab, namun suara tegar, ia berkata, "Saya nggak bilang ada kecurangan, tapi ada hal-hal yang saya rasa tidak sesuai dengan apa yang saya lihat di panggung." Kalimat itu membuat publik terpaku.
Ia tidak menuduh secara langsung, namun juga tidak menepis dugaan publik. Pernyataan Shakira tersebut seakan membuka kotak Pandora yang lama tertutup. Apalagi ia menambahkan, "Saya cuma ingin kompetisi berjalan adil. Kalau saya kalah, saya terima. Tapi kalau nilainya tidak sesuai, itu berat diterima." Kata-kata sederhana namun penuh makna itu menjadi viral dan memicu debat nasional. Tidak berhenti sampai di situ, seorang kru panggung membocorkan bahwa ada salah satu juri yang pada malam itu sempat ingin menyelamatkan Shakira, namun berubah pikiran setelah rapat internal juri yang berlangsung cukup lama. Ada diskusi alot, kata kru tersebut. Meskipun tidak menyebut nama, fans mulai menebak siapa yang dimaksud. Beberapa juri malam itu memang terlihat tidak seragam komentarnya. Ada yang memuji habis-habisan, ada pula yang justru memberi kritik tajam meski performanya dinilai sangat kuat. Kesan perbedaan kepentingan antar juri semakin mencurigakan. Terlebih lagi, rumor tentang preferensi personal juri terhadap peserta tertentu kembali mencuat. Sumber tersebut mengakui Shakira sebenarnya sangat dijagokan oleh beberapa juri, tapi keputusan akhirnya tidak berdasarkan itu. Apakah ini artinya ada kekuatan lain yang mengintervensi hasil? Situasi semakin rumit ketika pernyataan seorang mantan juri DA terdahulu menambah bensin ke api yang sudah menyala. Dalam sebuah live Instagram, ia menyebut bahwa dunia kompetisi televisi itu tidak selalu sepenuhnya murni penilaian. Ia tidak menyinggung kasus Shakira secara langsung, tetapi fans menghubungkannya dengan kejadian top 7. Banyak yang mulai membahas pola-pola lama, seperti perubahan tiba-tiba dalam gaya komentar juri, dominasi narasi tertentu, hingga upaya mengangkat peserta yang lebih bagus untuk rating. Dalam diskusi panas di media sosial, muncul dugaan bahwa Shakira sebenarnya terlalu kuat sebagai pesaing sehingga berpotensi mengganggu roadmap cerita yang telah disiapkan pihak produksi. Meski ini semua masih spekulasi, jumlah orang yang mempercayainya meningkat drastis. Sementara kontroversi semakin besar, pihak keluarga Shakira akhirnya buka suara. Ayahnya menyatakan bahwa Shakira pulang dalam keadaan sedih berat bukan karena kalah, tetapi karena merasa upayanya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dia bilang ke saya, "Ayah, apa yang kurang? Itu yang bikin hati saya hancur," ucapnya. Pernyataan sang ayah memicu empati publik, membuat gelombang dukungan semakin besar. Banyak netizen yang menuliskan bahwa Shakira adalah korban dari sistem yang tidak transparan. Apalagi fans Sulsel dikenal sangat solid. Ribuan komentar memenuhi akun resmi DA7 menuntut klarifikasi. Bahkan beberapa public figure ikut bereaksi, menyebut hasil top 7 janggal dan tidak konsisten dengan kualitas panggung. Di tengah badai kritik itu, Shakira mengunggah sebuah pesan singkat di Instagram Story, "Doa tidak pernah salah alamat." Pesan itu sederhana, namun terasa seperti sindiran halus kepada pihak yang dianggap tidak berlaku transparan. Fans langsung membanjiri unggahan tersebut dengan semangat dan dukungan. Madas memperfilmkan artis. Ginny Chanlo mengunggah sebuah pesan singkat di Instagram Story, "Doa tidak pernah salah alamat." Pesan itu sederhana, namun terasa seperti sindiran halus kepada pihak yang dianggap tidak berlaku transparan. Fans langsung membanjiri unggahan tersebut dengan semangat dan dukungan. Namun hal yang menjadi sorotan adalah waktu unggahan itu yang berdekatan dengan kabar viral bahwa ada peserta tertentu yang mendapat perlakuan spesial dari juri. Beberapa akun gosip musik menuliskan bahwa ada peserta unggulan yang diprioritaskan untuk storyline acara. Lagi-lagi, meski tidak menyebut nama, publik sudah menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada Shakira. Kini, publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak DA7. Apakah benar ada kejanggalan? Apakah sistem virtual gift bermasalah? Apakah juri tidak objektif?
Hingga hari ini, pihak penyelenggara memilih diam dan hanya mengeluarkan pernyataan standar bahwa semua keputusan bersifat final. Namun, semakin mereka diam, semakin besar kecurigaan publik. Apalagi, Shakira sendiri kini telah kembali ke Sidrap dan dikabarkan mendapat undangan dari berbagai acara TV untuk menceritakan kisahnya. Banyak yang menunggu apakah ia akhirnya akan berbicara lebih terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kontroversi ini akan menjadi salah satu drama paling besar dalam sejarah Dangdut Academy, dan publik masih terus bertanya-tanya apakah Shakira benar-benar tersingkir karena penilaian objektif atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik layar.